Ya pemirsa, mendekati persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat pekan depan, pengakuan baru dibuat oleh Ferdy Sambo CS. Melalui kuasa hukumnya, Ferdy Sambo membantah memerintahkan Barada Richard Eliezer menembak Brigadir Joshua, melainkan hanya untuk memberinya pelajaran dengan menghajarnya. Mendekati persidangan pekan depan, Ferdy Sambo CS kembali membuat pengakuan baru yang berbeda dari sebelumnya. Sambo kini membantah memerintahkan Barada Richard Eliezer menembak Brigadir Joshua, melainkan hanya untuk memberikan pelajaran dengan menghajarnya. Pak FS menyebut hajar cat. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya ketika, kalau dari berkas yang kami pelajari, ketika sebelumnya di lantai 3 di rumah Saguling, yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup kalau sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini, karena tidak elok kalau kami membuka terlalu rinci. Nanti pada proses persidangan akan kami sampaikan. Di samping itu, pihak Ferdy Sambo juga mewanti-wanti Barada Richard Eliezer yang kini berstatus sebagai justice kolaborator untuk tetap mengakui perbuatannya. Kalau ada seorang GC yang justru menyangkal perbuatannya, maka tentu patut kita pertanyakan. Yang kedua, seorang GC harus jujur, tidak boleh berbohong. Kalau seorang GC berbohong, maka ia justru tidak berkontribusi mengungkap keadilan itu, tapi justru merusak keadilan yang dicita-citakan oleh semua pihak. Sehingga seorang GC tidak boleh hanya menggunakan label GC tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri. GC bukan sarana untuk menyelamatkan diri sendiri. GC adalah sarana untuk mengungkap keadilan yang lebih besar bagi semua pihak. Lebih lanjut, tim kuasa hukum membagi kasus ini dalam 3 fase. Pertama, rangkaian peristiwa. Kedua, skenario. Dan ketiga, penegakan hukum. Baik Ferdy Sambo maupun Putri mengakui telah membuat kesalahan karena membuat skenario menutupi kasus yang kemudian terbongkar dan menyeret sejumlah pihak. Pengakuan baru Ferdy Sambo soal perintah menembak bertolak belakang dengan rekonstruksi yang digelar di Duren 3 akhir Agustus lalu. Dalam adegan penembakan, Barada Richard Eliezer tidak langsung menembak Brigadir Joshua, meski pistol sudah diarahkan ke korban. Eliezer menunggu perintah dari Ferdy Sambo menarik pelatuknya yang membuat Brigadir Joshua tewas bersimbah darah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Apa tanggapan pengacara Barada Eliezer atas pengakuan terbaru Ferdy Sambo? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Barada Richard Eliezer. Ada Bang Roni Talapesi. Selamat siang, Bang Roni. Selamat siang. Baik, Bang Roni. Mas. Ini sebenarnya apa perintah dari Ferdy Sambo ke Eliezer saat itu? Benarkah seperti yang dikatakan kemarin oleh kuasa hukumnya atau memang pernyataan awal? Ya, kalau kita kembali lagi flashback bahwa dari rekonstruksinya juga pun saudara FS ini kan sudah membantah. Nah, kalau dari keterangan klien saya dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi bahwa perintah itu adalah perintah penembakan. Klien saya ini sebagai pangkat yang paling rendah, kemudian mendapat perintah dari pimpinan, tentunya juga kan berdasarkan perintah, bukan asal main hajar aja. Nah ini mungkin publik sudah melihat ya, proses dari kemarin juga pun menyampaikan ya mungkin ya namanya tersangka membantah, menyangkal ya itu haknya yang bersangkutan kan. Tapi pada prinsipnya adalah klien saya sudah menyampaikan semuanya. Kemudian dalam hal ini ketika klien saya menjadi GC, diterima sebagai GC, LPSK melakukan assessment. LPSK ada penilaian-penilaian yang dari LPSK sehingga klien saya diterima sebagai GC. Perlu diingat oleh publik bahwa
satu-satunya saksi dalam kasus ini yang diterima sebagai GC adalah Richard Eliezer atau Baradae. Seperti itu ya. Baik, saat ini kuasa hukum dari Verdi Sambo ini tampak seperti melakukan pembelaan dengan menggunakan kata hajar. Perintahnya adalah hajar bukan tembak, sehingga Barada Eliezer seperti di pojokan kasus ini karena mungkin diinterpretasikan salah menanggapi arahan tersebut. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas Roni? Ya, saya sampaikan sekali lagi bahwa itu adalah pembelaan dari mereka ya, tetapi hakim kan tidak hanya melihat dari satu alat bukti ya, keterangan saksi ya, atau keterangan terdakwa kan. Nah, tetapi kan nanti dicocokkan sama alat bukti yang lain. Ini adalah suatu peristiwa hukum yang satu rangkaian peristiwa hukum yang utuh ya. Bahwa sebelum di rumah Duren 3 ada perintah di rumah Saguling. Nah itu nanti kita buktikan di pengadilan. Baik. Nah, ini Anda melihatnya juga ada pernyataan lagi. Katanya Richard Eliezer harus jujur. Nah, tapi jujur ini kan apakah memang jujur yang dimaksudkan oleh kuasa hukum Verdi Sambo ini? Apakah ada nada ancaman menurut Anda? Simpel saya menjawab. Yang diterima LPSK itu adalah siapa nih sampai saat ini? Cuma Richard Eliezer kan, sedangkan Ibu PC nggak diterima sebagai justice collaborator kan, sebagai GC kan. Di sini saja kita bisa lihat, membuktikan bahwa LPSK melihat bahwa keterangan klien saya inilah yang mengungkap kebenaran, bukan mengungkap keadilan yang seperti dikatakan oleh rekan Febri ya, bahwa mengungkap keadilan. Tidak, ini adalah mengungkap kebenaran. Saksi pelaku tetapi yang bukan pelaku utama kemudian mengungkap kebenaran sehingga peristiwa ini menjadi terang. Karena awal-awalnya kan ditutupin. Setelah pernyataan dari keterangan dari Richard Eliezer, maka mulailah terbuka apa sih yang terjadi di sini kan, mulai dikumpulin alat bukti yang lainnya. Nah ini baru terbuka apa yang terjadi kan. Di awal-awal yang menutupi kan siapa kita sudah lihat, publik sudah tahu kan. Jadi menurut saya ya nanti kita lihat di persidangan seperti apa, tetapi bahwa klien saya tetap konsisten menyampaikan yang sudah disampaikan di BAP dan masih didampingi oleh LPSK. Kalau seandainya dalam proses kemarin klien saya berkata berubah-ubah atau berkata bohong, LPSK akan menilai itu kan. LPSK selalu melakukan evaluasi. Status GC-nya ini bisa dicabut, tetapi sampai saat ini LPSK ikut mendamping karena LPSK melihat bahwa kejujuran dari klien saya ini mengungkap kebenaran. Jadi kita sekarang fokusnya adalah persiapan persidangan, tapi yang kemarin yang hal-hal yang disampaikan oleh rekan Febri itu ya kita klarifikasi ya, bahwa pertama perintahnya itu adalah perintah penembakan, bukan perintah hajar. Dan kedua bahwa klien saya ini yang mengungkap kebenaran berdasarkan dari kerja tim sus, bukan karena dorongan dari saudara Verdi Sambo. Yang ketiga soal GC tadi saya sudah sampaikan kan bahwa status GC yang diterima saat ini adalah klien saya karena dia mengungkap kebenaran gitu kan. Ini sudah dilindungi oleh Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bukan mencari keadilan tetapi mengungkap kebenaran. Dalam mengungkap kebenaran ini dia akan dipertimbangkan tuntutannya dan vonisnya. Itu diatur oleh undang-undang. Buat apa ada undang-undang perlindungan saksi dan korban kalau saksi yang berkata jujur, yang mengungkap kebenaran, tetapi juga tidak mendapatkan hal yang reward untuk dirinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Roni atas waktunya sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu.